Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Reski Lestari, Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau menggambarkan suatu proses atau mekanisme pada replikasi DNA. Sebelum kita menuju pada proses atau mekanisme replikasi DNA, saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu replikasi DNA. Jadi, replikasi DNA merupakan proses penggandaan rantai ganda DNA pada sel. Replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA pada eukariota. Waktunya terjadi replikasi DNA sangatlah diatur, yaitu pada fase S siklus sebelum mitosis atau meiosis. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita simak video berikut untuk penjelasan dari proses atau mekanisme replikasi DNA. Oke, di sini ada sebuah gambar replikasi DNA yang telah jadi. Jadi langkah awal replikasi DNA ini yaitu dengan memisahkan dua untayan ini. Proses ini juga dinamakan dengan ansip atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk yaitu seperti garpu. Jadi helai yang terpisah masing-masing menghasilkan template. Untuk membuat untaian DNA baru setelah setiap helainya terpisah. Setelah itu, tiba-tiba datanglah enzim primase untuk mengikat untaian DNA bagian atas ini untuk memulai proses dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle, seperti ini. Setelah itu, enzim ini juga sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut dengan primer. Bagian ini juga merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian setelah itu tiba-tiba datanglah lagi enzim polimerase. Untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase ini hanya bisa menambahkan nukleotida ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut dengan leading strand atau untaian paling maju yang bisa dibuat secara terus-menerus. Setelah itu, sedangkan pada untaian bawah ini terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di atas tadi ini, karena tiap untaian ini berjalan ke arah yang berlawanan. Setelah itu, untaian di bawah ini hanya dihinggapi oleh enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam yang disebut dengan fragmen Okazaki, seperti ini. Ini fragmen Okazaki untaian atas, dan di sini fragmen Okazaki bagian bawah. Setiap dari fragmen ini dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Setelah itu enzim luar polimerase
akan menambahkan nukleotida DNA dari mengikat DNA induk bagian bawah dari arah ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Oke. Selanjutnya enzim primase atau primer ini kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Setelah itu fragmen Okazaki yang dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase ini, dan prosesnya diulangi lagi seperti tadi, diulangi secara terus-menerus. Setelah DNA baru terbuat, enzim eksonulase akan menghilangkan RNA primer kedua ini. DNA tersebut setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Jadi yang terakhir yaitu enzim DNA ligase menyegel setiap fragmen DNA yang terbuat dari kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Ini berfungsi untuk menyegel setiap fragmen untaian atas dan fragmen untaian bawah. Jadi begitulah proses dalam replikasi DNA. Oke, itulah tadi proses atau mekanisme replikasi pada DNA. Jadi sebenarnya itu replikasi DNA dapat digambarkan sebagai semi konservasif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Jadi seperti itu untuk penggambaran replikasi DNA. Jadi pada video kali ini tentang replikasi DNA mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.